إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahilladzi tatimmu bi ni'matihi shalihat alladzi yataghaffalu 'ala 'ibadihi al-mu'minina bi anwa'in ni'ami wa syattal ar-rahmati wal barakat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu qayyumul ardi was samawat wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abdullahi wa rasuluhu sayyidus sadat. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi alladhina fazu fid dunya wal akhirah bi a'malihim shalihat. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usini nafsi wa iyyakum bi taqwallah. Faqad faza al-muttaqun. Ittaqullah fa innahu ta'ala qa'il a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
lagi minggu depan malam Jumat besok kita akan menghadapi pergantian tahun Hijriyah dari tahun 1446 Hijriah menuju 1447 Hijriah. Maka dengan semangat menyongsong tahun baru Hijriah, marilah terus kita tingkatkan kualitas ibadah kita, kualitas keimanan kita. Harapannya semoga kita mampu menggelar, menyandang gelar takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga terus tertanam, terhujam dalam hati kita cinta kepada baginda Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajma'in, yang kita buktikan dengan terus kita menjaga ajaran beliau, mengikuti sunnah-sunnah beliau. Hadirin rahimakumullah, semangat hijrah ini ada hubungannya dengan hijrahnya baginda Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajma'in, yang menurut sebagian besar ulama, mayoritas ulama menyatakan bahwa takwim as-sanah al-hijri, penentuan penanggalan tahun hijriyah, dihitung dari hijrahnya baginda Rasulullah SAW dari Makkah ke Madinah, dan itu terjadi sekitar tahun ke-13 pasca kenabian. Hadirin rahimakumullah, yang harus senantiasa kita pikirkan, kita renungi, kenapa Rasulullah diminta hijrah. Allah perintahkan hijrah dari Makkah ke Madinah, padahal Makkah adalah tanah kelahiran beliau. Di Makkah ada keluarga besar beliau. Di Makkah ada suku beliau, suku Quraisy, suku terbesar yang dianggap termulia di kalangan bangsa Arab di masa itu. Tapi kenapa kemudian Allah perintahkan beliau hijrah ke Yathrib, daerah yang tertinggal? Maka di saat itu menjadi pusat peradaban. Yathrib daerah tertinggal, bahkan di saat itu masih kering kerontang. Kemudian Rasulullah ganti namanya menjadi Tibah atau Thayyibah. Yathrib daerah yang bermakna mencela, mencaci. Rasulullah ganti namanya menjadi Tibah atau Thayyibah, tempat yang baik. Harapannya menjadi daerah yang baik bagi kemajuan Islam. Kemudian pada saat selanjutnya berubah nama menjadi Madinah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Islam kemudian berjaya di sana menjadi Madinah, disingkat menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah, kota yang terang benderang, diterangi oleh cahaya keimanan, ketakwaan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, pra hijrah, sebelum hijrah, umat Islam di kota Makkah menghadapi ujian yang begitu dahsyat. Dakwah Islam susah, serang habis-habisan dibenci oleh orang sekitar, bahkan oleh keluarga terdekatnya Rasulullah, sehingga kemudian Allah perintahkan beliau hijrah ke kota Madinah yang punya namanya. Dan ternyata memang tatkala beliau berhijrah, dan hijrahnya dimulai para sahabat, Rasulullah terakhir hijrahnya, sahabat duluan, demi menyelamatkan para sahabat yang sudah masuk Islam. Rasulullah dialah terakhir, ia terselamatkan, yang lain dulu. Kalau untuk urusan selamat, yang lain dulu, baru pemimpin. Itulah Rasulullah. Akhirnya beliau terakhir hijrah bersama dengan sahabat tercinta beliau, mertua beliau, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Perjalanan begitu luar biasa, jauhnya luar biasa dan susah. Kalau tinggal seperti zaman sekarang, jam haji, jam umrah, di Makkah ke Madinah bisa lewat darat, bisa
lewat udara. Dahulu susahnya minta ampun, tapi tetap beliau jalani dan jalani oleh para sahabat, dan ternyata benar. Ketika hijrah di sana disambut oleh kaum Ansar, golongan yang memberi pertolongan, yang membantu umat Islam, dan mereka semua dengan ikhlas masuk Islam, Islam pun berjaya. Dan ini sesuai dengan janji Allah dalam surat An-Nisa ayat 100. Allah menyatakan, wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran was'a. Siapa saja yang berhijrah di jalan Allah, yajid fil ardi, niscaya dia temukan di muka bumi ini muragaman katsiran was'a, hijrah yang banyak, kehidupan atau rezeki yang lapang. Jikalau susah umat Islam hidupnya terdesak diminta hijrah oleh Allah, ternyata ketika hijrah ke Madinah di sana menemukan kelapangan, Islam mudah berjaya. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ilallahi wa rasulihi tsumma yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahim. Siapa saja yang keluar rumahnya untuk berhijrah demi Allah, demi Rasulullah, yang tujuh adalah Allah dan Rasulullah, ridho Allah, ridho Rasulullah, summa yudrikul maut, dan di tengah perjalanan sebelum sampai tempat hijrahnya ajalnya telah tiba, maut menjemputnya, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, maka sungguh ganjaran hijrahnya itu sudah ditetapkan di sisi Allah. Wa kana Allahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Ghafur, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Rahim, Allah Maha Penyayang. Hadirin rahimahumullah. Memang ada hadis yang menyatakan la hijrata ba'dal fathi, tidak ada perintah hijrah setelah perebutan kembali kota Mekah. Itu konteksnya tidak ada hijrah dari Makkah ke wilayah lain karena Islam sudah berjaya. Tapi bagi umat Islam yang mungkin dia hidupnya di satu wilayah yang susah, untuk bisa berkembang dakwah Islam di sana, minoritaskah dia atau susahkah untuk berdakwah di sana, ada anjuran berhijrah. Atau umat Islam yang hidupnya di lingkungan yang tidak baik, bisa jadi dia susah untuk ibadah, di sana pun juga masih ada anjuran hijrah. Atau umat Islam yang sudah hidup di lingkungan yang baik namun dirinya masih belum mampu untuk jadi baik, maka hijrahkan hatinya biar lebih baik lagi. Hadirin rahimahullah, apabila hijrah begitu luar biasa, bisa menyelamatkan orang yang harusnya masuk ke dalam neraka paling dalam sekalipun. Kan Rasulullah SAW ajmain, beliau pernah bercerita kepada para sahabat, dahulu ada orang yang telah membunuh 99 orang. Bukan lagi seorang penjahat kelas kakap membunuh 99 orang. Setelah dia membunuh 99 orang, di sana secerca hidayah muncul. Dia berpikir ingin bertaubat, tapi bagaimana caranya? Karena dosanya sudah begitu banyak, luar biasa. Akhirnya dia berusaha mencari a'lamu man fil ardi, orang yang paling pandai di muka bumi. Ketika dia bertanya-tanya, di manakah ada orang yang paling pandai di muka bumi? Dia ingin bertanya. Kemudian ada yang menginformasikan, ditujukan kepada seorang rahib, seorang ahli ibadah. Maka dia menuju ahli ibadah tersebut dan bertanya, mungkinkah dia masih menerima taubatnya terima, karena dia sudah membunuh 99 orang. Ternyata sang ahli ibadah, rupanya dia rajin ibadah, tapi ilmunya bermasalah mungkin.
Malah dia jawab, tidak mungkin karena kamu sudah membunuh 99 orang. Mendengar hal tersebut, orang si pembunuh tadi menjadi marah. Akhirnya digenapkan menjadi 100 orang. Yang terakhir adalah seorang ahli ibadah. Akhirnya dia terus mencari lagi, tadi menunjukin seorang alim, seorang ulama. Jika bertanya pada ulama, maka sang ulama menyatakan tidak ada yang menghalangi antara pertaubatan dirimu dengan pengampunan dari Allah. Tapi kemudian diingatkan bahwa selama ini dia hidup di lingkungan yang tidak baik. Kalau dia tetap tinggal di situ, maka dia tidak akan bisa menjadi baik. Dia minta hijrah ke tempat lain, tempat yang banyak ahli ibadahnya, sehingga dia bisa ibadah bersama-sama dengan yang lain, belajar tentang agama. Akhirnya hijrah orang tersebut. Namun sayang, tengah perjalanan ajalnya sudah tiba, mau menjemput, cabutlah ruhnya oleh malaikat Israil. Padahal belum sampai tempat hijrah. Dan berebutlah para malaikatul rahmah dan malaikatul azab, berebut malaikat-malaikat penyiksa dan malaikat-malaikat rahmat, malaikat kasih sayang. Malaikat penyiksa bilang, ini orang layak masuk neraka, biarkan kami membawanya. Malaikat rahmat menyatakan tidak, dia sudah berniat untuk hijrah. Akhirnya datang malaikat menjelma menjadi manusia dan memerintahkan menjadi penengah. Lalu malaikat tersebut memerintahkan kepada 2 golongan malaikat untuk menghitung orang tersebut lebih dekat kemana, ke tempat asalnya ataukah ke tempat hijrah. Ternyata ketika dihitung hanya hitungan 1 jengkal, kisaran 1 jengkal dia lebih dekat ke tempat hijrahnya. Akhirnya disitu dipersilakan malaikat rahmat, artinya orang tersebut diampuni oleh Allah dan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Walaupun dia belum sempat beribadah, dia sudah niat bertaubat, Allah ampuni pertaubatannya, back to zero, kembali pada nol. Itulah fadilah hijrah. Maka hadirin, walaupun mungkin di masa sekarang kita rata-rata berhijrah bukanlah hijrah pindah tempat, tapi pindah suasana, pindah level keimanan dari yang rendah menjadi yang lebih tinggi, dari yang sudah tinggi menjadi lebih baik lagi. Itulah semangat hijrah. Kita harus terus menjadi lebih baik dan lebih baik. Mungkin di mata manusia kita dianggap tidak baik, yang penting di mata Allah kita dianggap baik. Itu yang terbaik. Jangan sampai kita berusaha baik di hadapan manusia, tapi di hadapan Allah kita dianggap orang yang tidak baik. Alhamdulillah. Hadirin rahimahullah, dan ingat, umur kita adalah modal dasar kita. Semoga sisa usia kita bisa menjadikan kita orang yang benar-benar mempelajari takwa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa liwalidayya wa liwalidikum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina wa hadana ila dinil Islam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi alladzi da'ana ila dinil malikil 'alam wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daimaini wa talazimaini
ورسوله سيد الأنام. أما بعد فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز من اتقى. اتقوا الله وتزودوا فإن خير زاد التقوى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وذريته أجمعين وارض عنا برحمتك يا الله يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وانصر الإسلام في فلسطين وانصر الإسلام في أنحاء العالمين بحولك وقوتك إنك على كل شيء قدير. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولا تكن